Ketika cinta sejati bersembunyi di balik sakit yang tak terucapkan, seorang wanita harus bertahan, meski dunia seakan menutup mata padanya. Hamil 8 bulan, ia merasakan pedihnya perlakuan yang tidak adil dari orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Bagaimana ia menghadapi kenyataan yang menghancurkan hati, namun tetap berjuang demi sang buah hati. Halo sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan yang pasti akan membuat perasaan kita lebih peka. Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah rumah yang terletak di ujung jalan, dengan dinding yang mulai pudar warnanya dan atap yang tampak tak terawat, Rina, seorang wanita muda yang sedang mengandung 8 bulan, merasakan beban yang jauh lebih besar dari sekadar kehamilan. Ia datang ke rumah itu dengan penuh harapan setelah menikah dengan Dika, pria yang ia kira akan menjadi pelindungnya. Namun, apa yang ia temui justru sebuah kenyataan yang jauh berbeda. Mertua yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman, malah menambah penderitaan. Sejak pertama kali ia melangkah masuk rumah itu sebagai istri Dika, ia merasa seperti orang luar. Mertua seringkali mengungkit-ungkit masa lalu, memberikan tugas-tugas berat, dan bahkan memperlakukannya seperti pembantu. Ketika Rina mencoba untuk berbicara atau meminta sedikit pengertian, justru yang ia terima adalah tatapan tajam dan sindiran. Bahkan saat kehamilannya semakin membesar, Rina merasa semakin tidak dihargai. Mertua seakan tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang semakin lelah dan berat. Ia harus terus menjalani kehidupan sehari-hari seolah-olah tidak ada yang berubah, meskipun rasa lelah dan sakit hampir membuatnya terjatuh. Dalam setiap langkahnya, Rina merasa semakin terasing, seolah-olah kehadirannya di rumah itu bukanlah hal yang diinginkan. Namun, ia tidak punya pilihan selain bertahan, karena di dalam perutnya ada seorang bayi yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Setiap hari bagi Rina adalah perjuangan untuk bertahan. Meskipun ia sudah berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan di rumah mertuanya, seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terperangkap. Mertua yang seharusnya memberikan rasa nyaman, justru menjadi sumber dari segala ketegangan. Meskipun Rina selalu mencoba untuk bekerja keras, membersihkan rumah, dan membantu pekerjaan rumah tangga, itu tidak pernah cukup. Mertua selalu menemukan celah untuk mengkritik dan menghina, membuat Rina merasa seperti tidak pernah cukup baik. Setiap kali ia mencoba beristirahat, mertua menyuruhnya untuk terus bekerja, bahkan ketika tubuhnya terasa sangat lelah. Kadang, Rina merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak bisa ia keluar darinya. Ketika ia merasakan kontraksi ringan di perutnya, yang menandakan kehamilannya semakin dekat dengan hari kelahiran, rasa khawatir mulai menghampiri. Namun, ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya, karena itu hanya akan membuatnya semakin dijauhi. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk calon buah hatinya yang semakin tumbuh di dalam perutnya. Meskipun begitu, setiap hari Rina semakin merasa bahwa dirinya seperti terhapus dari kehidupan ini, bahwa ia bukan bagian dari keluarga yang seharusnya ia bangun bersama Dika. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap suatu saat ada yang melihatnya, ada yang peduli pada perjuangannya. Tapi harapan itu perlahan mulai memudar, karena semakin hari ia semakin merasa bahwa ia tidak diinginkan di tempat itu. Kehamilan Rina semakin mendekati masa kelahiran, dan dengan itu, tubuhnya semakin berat dan lelah. Namun, itu tidak membuatnya mendapat sedikit pun perhatian. Mertua tetap saja memperlakukannya seperti tidak ada perubahan. Rina yang seharusnya bisa merasakan kasih sayang dan perhatian, malah merasa semakin terabaikan. Suaminya, Dika, tampaknya lebih memilih untuk menghindar dari konflik daripada membela istrinya. Setiap kali Rina berharap Dika akan berbicara dengan orang tuanya, berharap ada sedikit pertolongan, Dika selalu menghindar. Rina merasakan keputusasaan yang semakin dalam. Ia ingin sekali bercerita kepada Dika tentang betapa beratnya beban yang ia tanggung, tapi Dika seakan tidak peduli. Ia merasa semakin sendirian, terjebak dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun malah menjadi tempat di mana ia merasa seperti orang asing. Hari demi hari, Rina mencoba menguatkan dirinya, meski rasa sakit dan kelelahan semakin menguasai tubuhnya.
Kadang ia merasa bahwa jika ia tidak berusaha keras, tidak ada yang akan peduli, dan itu membuatnya semakin merasakan kesepian yang mendalam. Semua yang ia lakukan, semua yang ia berikan, seakan tidak pernah cukup untuk mendapatkan sedikit saja perhatian atau kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Hari-hari Rina penuh dengan keputusasaan. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin beristirahat, selalu ada yang menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika tubuhnya mulai terasa nyeri dan pusing, mertua tetap saja menyuruhnya untuk bekerja. Rina tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya bisa menahan air mata yang hampir tumpah, merasa bahwa tubuh dan perasaannya tidak dihargai. Kehamilannya yang semakin membesar seakan tidak membuat siapapun di sekitarnya lebih peduli. Mertua tetap dengan sikap acuh tak acuh mereka, bahkan memperlakukan Rina seolah-olah ia bukan bagian dari keluarga. Dika, suaminya, lebih memilih untuk tetap diam, tidak peduli dengan apa yang dirasakan Rina. Ia merasa tidak dihargai oleh orang yang seharusnya menjadi pendukung utamanya, dan itu semakin membuatnya merasa terisolasi. Rina terus berjuang, meskipun rasa sakit semakin membebani tubuhnya, karena satu alasan, bayinya. Ia tahu, di dalam perutnya ada seorang bayi yang mengandalkan dirinya, dan meskipun dunia seakan menutup mata padanya, ia harus bertahan. Setiap gerakan kecil bayinya memberi sedikit kebahagiaan, meskipun kesedihan dan rasa sakit terus menghantui. Namun, meskipun ia berusaha untuk tegar, di dalam hatinya, Rina mulai merasa hancur. Ia merasa bahwa ia sedang berjalan sendirian, dengan tidak ada yang peduli. Puncak dari keputusasaan Rina datang pada suatu hari yang terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang menumpuk, tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemah. Rina merasa pusing dan hampir terjatuh. Tapi, seperti biasa, tidak ada yang peduli. Mertua yang seharusnya memberikan dukungan malah menyuruhnya untuk bangun dan melanjutkan pekerjaan. Rina hanya bisa merasakan sakit di tubuhnya, dan di saat yang sama, ia merasa semakin kehilangan semangat hidup. Rasa sakit itu bukan hanya datang dari tubuhnya yang semakin lelah, tetapi juga dari hatinya yang hancur. Mengapa ia harus terus berjuang untuk sesuatu yang tidak pernah dihargai? Mengapa ia harus bertahan di tempat yang tidak memberinya rasa aman? Kehamilan yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru menjadi beban yang semakin berat. Di tengah semua itu, Rina merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang wanita yang penuh harapan, tetapi seorang ibu yang hanya menjalani hidupnya tanpa ada yang peduli. Ia berharap sekali ada seseorang yang melihatnya, ada yang menyadari betapa kerasnya perjuangan yang ia jalani setiap hari. Namun, harapan itu terus menguap begitu saja, seperti kabut yang hilang saat matahari terbit. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan bahwa tidak ada lagi harapan yang tersisa di dalam dirinya. Setiap hari, ia terbangun dengan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Tubuhnya yang semakin berat dan kehamilannya yang hampir mencapai waktu kelahiran hanya memperburuk keadaan. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dengan lega. Mertua terus-menerus memberikan tugas yang semakin sulit, tanpa peduli pada kondisi fisiknya. Rina tahu, tubuhnya bukan lagi seperti dulu, dan kehamilan yang semakin membesar membuat segala pekerjaan terasa semakin berat. Tetapi, tidak ada yang peduli dengan hal itu. Setiap kali ia merasa perlu beristirahat, mertua menyuruhnya untuk terus bekerja, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Ia merasa seperti tidak dihargai, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberikan rasa aman. Rina berusaha untuk tetap sabar, berharap ada sedikit perubahan, namun itu hanya ilusi. Hari demi hari, ia semakin merasa kosong. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, karena tidak ada seorang pun yang memberikan apresiasi. Bahkan suaminya, Dika, yang seharusnya menjadi orang pertama yang mendukungnya, justru terlihat semakin jauh. Dika memilih untuk menghindar dari setiap masalah, lebih memilih untuk diam daripada berbuat sesuatu. Rina tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia merasa seakan hidupnya terjebak dalam ruang yang sempit, tanpa jalan keluar. Meskipun begitu, ia berusaha keras untuk tidak menyerah.
Di dalam perutnya, ada seorang bayi yang terus berkembang, yang memberinya alasan untuk tetap hidup. Setiap gerakan bayi itu, meskipun kecil, memberinya sedikit kekuatan untuk terus bertahan. Namun, semakin lama Rina merasa bahwa ia semakin kehilangan dirinya. Keinginannya untuk menjadi ibu yang baik, yang bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya, bertemu dengan kenyataan pahit yang selalu menghalanginya. Ia terus berjuang, tetapi di dalam hati, ia merasa semakin lelah dan hampa. Perjuangannya seolah tidak ada artinya di mata orang-orang di sekitarnya. Ia hanya bisa merasakan kesepian yang mendalam, sebuah kesepian yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang tak ada habisnya, namun ia terus melangkah, demi bayi yang ada dalam kandungannya. Pada suatu pagi yang terasa sangat berat, Rina kembali merasa terpojok oleh segala situasi yang ada. Tubuhnya yang semakin lemah, ditambah dengan rasa sakit yang seringkali datang tiba-tiba, membuatnya merasa seakan dunia sedang berbalik melawannya. Ia tahu, kehamilannya sudah semakin mendekati hari kelahiran, tetapi hal itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Mertua tetap saja memperlakukannya dengan sikap yang penuh kecaman. Hari itu, Rina merasa sangat pusing. Matanya berkunang-kunang dan tubuhnya gemetar hebat. Walaupun demikian, mertua tetap menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti biasa. Rina merasa bahwa tubuhnya hampir tidak bisa lagi bertahan. Setiap langkah terasa sangat berat, seperti ada beban yang semakin menekan setiap sendi tubuhnya. Tetapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Rina sudah terlalu lama hidup dalam tekanan ini, sehingga ia merasa tidak berhak untuk meminta bantuan. Ketika tubuhnya mulai terhuyung-huyung, Rina merasa takut akan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, namun ia tetap berusaha untuk mengumpulkan kekuatan. Ia ingin beristirahat, tetapi ia tahu itu tidak akan mungkin terjadi. Di saat itulah, ia merasakan betapa terasingnya ia di rumah itu. Tidak ada yang mengerti perjuangannya. Tidak ada yang peduli dengan keadaan fisiknya. Semua orang di rumah itu hanya melihatnya sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan sebagai seorang manusia yang sedang hamil dan membutuhkan perlindungan. Bahkan suaminya, Dika, lebih memilih untuk tidak memperhatikan kondisi Rina. Ia tahu, suaminya lebih memilih untuk menghindar daripada harus terlibat dalam masalah yang ada. Rina merasa semakin tidak berarti, semakin terpinggirkan. Hatinya terasa sakit. Tetapi ia tidak bisa lagi menangis. Ia sudah kehabisan air mata. Sudah tidak ada lagi ruang untuk kesedihan. Semua yang ada hanya rasa lelah yang tak terhingga. Namun, meskipun demikian, ia tetap berusaha melangkah, karena ada bayi yang terus tumbuh di dalam perutnya, memberi harapan dalam setiap langkah yang ia ambil. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasa seperti hampa. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan, justru menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Ia tidak lagi merasa dicintai atau dihargai. Ketika ia memasuki bulan ke-8, seharusnya ada kebahagiaan, ada rasa syukur atas kehadiran calon bayi yang akan segera lahir. Namun, tidak ada itu di rumahnya. Semua yang ia rasakan hanyalah kesepian, ketidakpedulian, dan penolakan. Mertua terus memperlakukannya seperti orang luar, seperti seseorang yang tidak pantas mendapatkan perhatian. Setiap kali Rina mencoba berbicara atau meminta bantuan, mertua selalu menjawabnya dengan cemoohan atau bahkan tidak mengindahkannya sama sekali. Rina merasa bahwa ia adalah beban yang harus dipikul oleh orang lain, dan itu membuat hatinya semakin hancur. Suaminya, Dika, yang dulu ia percayai sebagai tempat ia bertumpu, kini semakin menjauh. Dika lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau memilih untuk menghindar setiap kali Rina membutuhkan dukungan. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi perhatian yang ia dapatkan dari Dika. Rina merasa seperti dia hanya ada di sana untuk memenuhi kewajiban, tanpa ada perasaan apapun yang diberikan. Ia merasa dirinya telah terhapus dari kehidupan Dika, dan itu sangat menyakitkan. Rina mulai meragukan pernikahannya. Meragukan apakah ia bisa terus bertahan dalam hubungan yang penuh ketidakadilan ini. Hatinya hancur, tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Ia harus terus hidup, tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Rina berusaha untuk tetap kuat, tetapi semakin lama ia merasa bahwa kekuatannya semakin menipis. Ia merasa lelah, tetapi harus terus berjuang. Bayinya memberi harapan, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Kehamilan Rina sudah mencapai bulan ke-8, dan meskipun tubuhnya terasa semakin lelah, hatinya tetap penuh dengan harapan. Setiap gerakan kecil bayi yang ada di dalam kandungannya memberikan sedikit kekuatan dan kebahagiaan di tengah semua penderitaan yang ia alami. Rina tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebahagiaan yang akan diberikan oleh sang bayi. Namun, meskipun ia memiliki alasan untuk bertahan, hatinya tetap terasa sangat berat. Ia merasa terasingkan di rumahnya sendiri, merasa seperti seseorang yang tidak dihargai atau diinginkan. Setiap hari, ia berjuang untuk tidak menunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Mertua terus memperlakukannya dengan kasar. Tidak ada sedikit pun perhatian atau rasa kasihan yang ia terima. Rina harus terus melakukan pekerjaan rumah yang semakin menumpuk, meskipun tubuhnya terasa semakin lelah dan nyeri. Tidak ada yang peduli padanya, bahkan suaminya sendiri. Dika lebih memilih untuk diam, menghindari konflik, dan tidak peduli dengan keadaan istrinya. Rina merasa semakin kesepian, namun ia tahu bahwa ia harus terus melangkah. Ia harus melawan rasa sakit, rasa lelah, dan rasa terasingkan. Bayinya adalah satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin hancur. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Dunia yang terus memberinya tekanan. Setiap hari adalah perjuangan yang semakin berat. Dan Rina tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Suatu hari, Rina terbangun dengan perasaan yang sangat berat. Tubuhnya terasa sangat lemah, dan rasa sakit di perutnya semakin sering muncul. Meskipun ia merasa bahwa tubuhnya tidak lagi mampu untuk melanjutkan pekerjaannya, ia tetap dipaksa untuk terus bekerja. Mertua terus memberikan tugas-tugas berat yang membuat tubuh Rina semakin tertekan. Rina merasa sangat ketakutan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin sulit, namun ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Rina merasa seakan dirinya tidak penting di rumah itu. Tidak ada yang menghargainya, tidak ada yang peduli pada kondisinya. Bahkan Dika, suaminya, yang seharusnya menjadi orang yang pertama kali memperhatikannya, malah semakin menjauh. Ia merasa sangat kesepian, seperti tidak ada yang peduli pada dirinya. Semua orang di sekitarnya seakan tidak melihat penderitaannya. Rina mulai merasakan kebosanan yang mendalam, kebosanan terhadap kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan ini. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayinya. Bayinya yang terus berkembang di dalam kandungannya adalah satu-satunya alasan yang membuatnya terus berjalan meskipun dunia seakan menghancurkannya. Tetapi Rina tahu, semakin lama ia hidup dalam keadaan ini, semakin sulit untuk bisa kembali menjadi diri sendiri. Waktu terus berjalan dan Rina merasa semakin tertekan. Kehamilannya hampir memasuki bulan ke-9, dan setiap harinya menjadi perjuangan yang semakin sulit. Tubuhnya terasa sangat lelah. Setiap langkah terasa seperti beban yang sangat berat. Namun, meskipun ia merasakan kesakitan yang tak terperikan, Rina tidak bisa berhenti bekerja. Mertua terus memberikan tugas-tugas berat, yang seakan tidak pernah ada habisnya. Setiap pekerjaan rumah yang ia lakukan terasa seperti pengingat bahwa ia tidak diterima di rumah itu. Mertua terus memperlakukannya dengan dingin. Tidak ada rasa kasih sayang atau perhatian yang diberikan. Rina merasa semakin terisolasi, seakan tidak ada tempat untuknya di dalam keluarga ini. Bahkan suaminya, Dika, semakin menjauh. Rina mencoba untuk berbicara dengannya, berharap mendapatkan dukungan atau setidaknya pemahaman. Namun Dika selalu menghindar. Ia merasa seakan tidak ada ruang lagi untuk berharap. Seakan semua usahanya sia-sia. Rina mencoba untuk tetap kuat, berusaha untuk tetap mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi semakin hari ia merasa semakin hancur. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang istri atau calon ibu yang dihargai,
tetapi seorang pelayan yang hanya ada untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Setiap malam, saat ia terbaring di tempat tidur yang dingin, Rina merasakan kesepian yang begitu mendalam. Kehamilannya yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru semakin memperburuk keadaan. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Namun, meskipun semua itu terjadi, Rina tidak bisa mengabaikan satu hal, bayinya. Setiap gerakan bayi di dalam perutnya memberi sedikit kebahagiaan dan harapan, meskipun harapan itu terasa semakin tipis. Dalam hati, ia berdoa agar suatu saat bayinya bisa merasakan cinta dan perhatian yang selama ini ia dambakan. Rina tahu, ia harus bertahan, meskipun dunia seakan menolaknya. Kehamilan Rina semakin mendekati akhir, dan meskipun tubuhnya semakin lemah, ia terus berjuang. Setiap hari adalah perjuangan yang penuh dengan kesakitan, baik fisik maupun emosional. Ia merasa bahwa tidak ada yang peduli lagi dengan dirinya. Mertua yang seharusnya memberikan rasa nyaman malah memperlakukannya dengan kasar dan tidak adil. Setiap kali Rina mencoba untuk meminta sedikit perhatian atau bantuan, mertua justru memberikan kata-kata yang menyakitkan, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berarti. Dika, suaminya, yang seharusnya menjadi orang yang paling peduli dengan kondisinya, malah semakin menghindar. Rina merasa semakin terasingkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Tidak ada yang mengerti betapa kerasnya perjuangan yang ia jalani setiap hari. Ia berusaha untuk tetap terlihat kuat, tetapi sebenarnya ia merasa semakin rapuh. Kehamilannya yang semakin mendekati waktu kelahiran hanya menambah rasa sakit yang ia rasakan. Setiap gerakan bayi yang semakin aktif memberinya harapan, tetapi juga mengingatkan bahwa ia harus bertahan. Namun, Rina merasa sangat kesepian. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakit yang ia alami. Semua orang di sekitarnya tampaknya hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Tidak ada yang peduli tentang kondisinya. Setiap kali Rina merasa hampir menyerah, bayinya yang masih dalam kandungan memberi sedikit harapan dan kekuatan. Rina tahu bahwa ia tidak bisa menyerah, tetapi hatinya semakin hancur. Ia merasa bahwa ia tidak lagi menjadi seorang istri yang dihargai, tetapi hanya seorang wanita yang terperangkap dalam sebuah pernikahan yang penuh dengan penderitaan. Rina terus berjuang, meskipun ia merasa bahwa setiap langkahnya semakin berat, semakin sulit untuk dilalui. Suatu hari, ketika Rina merasa benar-benar kehabisan kekuatan, ia merasakan kontraksi yang cukup kuat. Rasa sakitnya luar biasa, dan ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Tetapi meskipun rasa sakit itu semakin intens, ia tetap terpaksa melanjutkan pekerjaannya di rumah. Mertua yang melihat kondisi Rina hanya memberikan tatapan yang tidak peduli, seakan tidak ada yang salah. Rina merasa sangat tertekan dan hampir tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan saat kontraksi semakin terasa, tidak ada yang datang untuk membantu. Dika, suaminya, yang seharusnya ada di sisinya, tidak terlihat di rumah. Rina merasa semakin kesepian dan terabaikan. Ia tahu bahwa saat ini, dirinya tidak bisa lagi berusaha untuk kuat. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan terperangkap dalam sebuah kehidupan yang tidak ia inginkan. Rina mulai merasakan bahwa ia tidak hanya kehilangan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi ia juga mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa semua harapannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik telah hancur. Di saat yang paling membutuhkan bantuan, ia merasa seakan dunia meninggalkannya. Namun, meskipun semua itu, Rina tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Bayinya di dalam perutnya adalah alasan yang membuatnya tetap bertahan. Rina merasa terjebak dalam ketidakadilan, tetapi ia bertekad untuk terus melangkah. Setiap kontraksi yang semakin kuat membuatnya merasa semakin putus asa, namun ia tahu, ia harus terus melawan, demi bayinya yang akan segera lahir ke dunia ini. Hari yang Rina tunggu akhirnya datang. Pada saat ia merasa kontraksi semakin intens, ia tahu bahwa kelahiran bayinya sudah dekat. Tetapi meskipun ia merasa sangat lelah dan hampir putus asa, tidak ada yang datang untuk membantunya. Rina merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Mertua yang seharusnya memberikan dukungan malah terus mengkritiknya, memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Dika, suaminya, yang seharusnya menjadi pendampingnya di momen yang paling penting, malah tidak ada di sana. Rina merasa sangat kesepian, merasa bahwa ia hanya ada di sana untuk memenuhi kewajiban, tanpa ada yang peduli pada dirinya. Ketika saat-saat yang paling menegangkan itu datang, Rina merasakan dunia seakan berhenti berputar. Bayinya, yang selama ini ia perjuangkan, akhirnya akan dilahirkan ke dunia ini, tetapi Rina merasa seperti tidak ada tempat untuknya. Semua yang ia lakukan seakan sia-sia, dan ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak dihargai. Meski begitu, Rina tahu bahwa ia harus tetap bertahan. Bayinya memberi sedikit kekuatan dan harapan untuk melanjutkan hidup, meskipun hatinya terasa hancur. Rina berharap bahwa suatu saat bayinya akan tahu betapa kerasnya ia berjuang, betapa besar pengorbanan yang ia lakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Saat itu, saat kelahiran yang penuh dengan rasa sakit, ia merasa seperti melepaskan semua beban yang telah menahannya selama ini. Di saat yang sama, ia juga merasa bahwa hidupnya telah mencapai titik balik, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, saat yang paling ditunggu-tunggu datang. Rina melahirkan bayinya, meskipun dengan segala rasa sakit yang luar biasa. Namun, kelahiran itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun merasa tertekan dan terasingkan, bayinya memberi Rina harapan baru. Rina merasa bahwa ia bisa mulai membangun kehidupan baru, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Kehadiran bayinya mengingatkan Rina bahwa meskipun dunia seringkali tidak adil, ada cinta yang murni dan penuh harapan di dunia ini. Ia tahu, kehidupan setelah kelahiran ini akan penuh dengan tantangan, tetapi ia siap untuk melangkah maju. Meskipun ia merasa bahwa hidupnya telah terpuruk selama ini, Rina tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bayinya di pelukannya, ia merasa bahwa ia memiliki alasan untuk bertahan, alasan untuk melawan setiap ketidakadilan yang telah ia alami. Rina akhirnya menemukan kembali kekuatannya. Bayinya adalah segalanya bagi Rina. Meskipun perjuangannya masih panjang, ia merasa bahwa ia kini memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Dan meskipun dunia di sekitarnya tidak selalu memberi apa yang ia inginkan, Rina tahu bahwa ia akan terus berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya.